Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Amin. Apapun yang perkara-perkara yang Bapak Ibu hadapi, satu hal yang saya percaya dan kita yakini, jangan lari dari hadirat Tuhan. Karena kita tahu janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita akan berdoa sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kemurahan, untuk anugerah Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh bersekutu dengan roh-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena lawatan-Mu, karena hadirat-Mu begitu nyata dan dekat di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, saatnya kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkau yang Tuhan yang menyucikan terlebih dahulu hati dan pikiran kami Tuhan, menyucikan tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau rindu, kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Jamah kami Tuhan, jamah hidup kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Terima kasih Bapa untuk Engkau membuka lebar-lebar jalan bagi kami untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Mari kita puji Tuhan, kita terima janji Tuhan. Yes, God, amin, haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Amin. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi.
kuasa Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Janjimu adalah ya dan amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Janjimu, Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kami percaya itu terjadi. Mari Engkau lawat kami. Lawat umat-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan, sehingga hati kami boleh semakin dekat kepada Engkau. Sehingga hati kami boleh melekat kepada Engkau Tuhan. Oh, mari bersyukur saudara atas apa yang saudara hadapi sampai saat ini. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Mari bersyukur. Oh, mari bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang baik. Kau Allah yang murah hati. Kau Allah yang mengerti hati kami. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang baik. Sungguh Kau Allah yang setia. Tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami memuji-muji Engkau. Haleluya, haleluya. Rabaya rala basyera layara. Irabaya rala basyera layara. Kita sembah Dia. Yes God. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala puji
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Roh-Mu. Kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, yang memuliakan Engkau, yang mengangkat tangan dan berpengharapan kepada Engkau. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, apa yang mereka perlukan, penghiburan, pertolongan, Engkau siapkan bagi segenap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perkara-perkara yang boleh kami hadapi. Itu karena kemurahan Tuhan. Biar hati kami tetap melekat kepada Tuhan, sehingga kami tidak meninggalkan jalan-jalannya Tuhan, tapi kami tetap pada jalan-jalan Engkau Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Janji-Mu adalah ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati segenap umat-Mu, bahkan memberkati hamba-Mu yang membagikan firman. Biar firman itu tumbuh, berakar, berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Salam Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, kami percaya bahwa Bapak Ibu berada di dalam lindungan Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Amin saudaraku. Pada hari ini kita sudah menikmati pujian dan penyembahan kita. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada hari ini Tuhan untuk firman-Mu. Urapikah setiap kami yang mendengar. Wahyukan firman-Mu Tuhan. Kami minta hikmat-Mu bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, biar ada dalam hati setiap jemaat-Mu tanah hati yang subur. Mereka yang tidak haus, mereka akan menjadi haus Tuhan. Dan mereka yang tidak mengerti, mereka akan menjadi mengerti oleh karena firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan, bagaimana itu janji Tuhan. Amin saudaraku, saya percaya bahwa janji Tuhan itu sangat luar biasa yang menghidupkan kita. Dan kita akan mulai firman Tuhan pada hari ini, amin. Sebelum-sebelumnya saya percaya saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan mengenai janji-janji Tuhan. Baik saudaraku, saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah gagal di dalam menepati setiap janji-janjinya. Saudara tahu orang yang berjanji itu pasti akan berusaha melakukan janjinya itu. Amin saudaraku, berusaha memberikan, bahkan berusaha secepatnya melakukan apa yang dia janjikan. Bila tidak saudaraku, pasti itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi orang itu saudaraku. Bila tidak menepatinya, amin, dia akan terus terngiang-ngiang, dia akan terus merasa bahwa bersalah bila tidak melakukannya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu mungkin manusia saudaraku, tetapi Allah sendiri sanggup melakukan bahwa apa yang dia janjikan itu iya dan amin. Amin saudaraku, kita buka di 2 Korintus 1. Kita buka firman Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 19. Saya akan bacakan di sini. Ayat 19-nya, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Amin. Di dalam dia hanya ada ya saudaraku, ya akan firman-Nya, ya akan janji-janjinya, ya akan apa yang dikatakannya, dan dia sanggup melakukannya. Amin saudaraku, kita buka lagi Yohanes 15. Yohanes 15 saudaraku. Tuhan kita luar biasa, amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Seperti apa sebenarnya orang yang dapat menerima janji-janji Allah? Dikatakan di sini ayat 1 sampai 3, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Hasil dari janji-janji Tuhan itu adalah buah buat anak-anaknya, buat kita yang tinggal di dalam Dia. Jadi saudaraku, Tuhan itulah pokoknya. Tuhan itu adalah sumber daripada janji-janji itu. Tuhan itu adalah pohonnya, saudara. Kita ini rantingnya. Dikatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudaraku, bayangkan pengusahanya ini, ada pohon, dia usahakan supaya pohon itu dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya itu menghasilkan buah. Amin. Tuhan mengusahakan kita, saudaraku, supaya kita sebagai ranting itu berbuah. Dikatakan di sini, dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Amin. Untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, saudaraku, Tuhan memotong dan membersihkan saudara dan saya. Di sini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yang betul-betul tidak berbuah. Saudara bayangkan kalau saudara melihat satu ranting ini, saudara punya, sekarang kan lagi musim bunga ya saudaraku, banyak sekali bunga yang bisa sampai harganya bisa 1 juta, saudaraku. Orang rela membeli saudaraku yang begitu mahalnya. Aduh saudaraku, saudara bayangkan bila ada daun dari pohon itu, saudara-saudara, tidak bagus, tidak cantik, mulai kering, kalau sudah mulai kering, saudaraku, itu pasti akan jatuh, akan semakin kering sampai ke bukan daunnya, cuma sampai ke dahan-dahannya, saudaraku. Dan itu pasti akan dipotong dan dibuang. Di sini dikatakan yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saudaraku, saya percaya bahwa kita anak-anak Allah yang masih tinggal, Tuhan bilang tinggal pada pokok anggur. Saudara masih tinggal pada pokok anggur pada hari ini. Saya percaya bahwa saudara dibersihkan. Untuk mendapatkan janji Allah gak gampang, saudaraku. Saudara pikir Tuhan bilang, oh engkau akan diberkati. Ditunggu 1 hari belum terjadi. Ditunggu 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, saudara. Apa yang Allah katakan kepada Abraham mengenai janjinya bahwa dia akan memiliki banyak keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, saudaraku. Apakah Tuhan bohong? Apakah janji-janji Tuhan bohong? Apakah pada saat itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai Abraham meninggal, apakah janji itu terjadi? Belum terjadi. Tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Sampai Tuhan mengatakan sampai keturunan janji itu terjadi. Amin, saudaraku. Saudara menabur hari ini yang benar, saudara siap dibersihkan Tuhan. Saudara tahu dibersihkan itu gak enak, saudaraku. Bila saudara punya kotoran di badan saudara bersihkan, saudara gosok-gosok pasti agak sakit, saudaraku. Akhirnya belum bersih, digosok-gosok lagi, saudaraku, sampai bersih. Saudara mungkin bisa saudara didisiplinkan oleh Allah. Karena Allah mau saudara mendapatkan janji-janjinya. Amin. Di sini dikatakan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah, lebih banyak mendapatkan janji Tuhan. Tuhan mau kita naik level, saudaraku. Tuhan mau kita masuk di dalam panggilan dan rencananya. Tetapi terpenting lagi, saudara siap untuk dibersihkan oleh Allah. Amin. Saudara siap dibersihkan oleh Allah melalui apa, saudaraku? Melalui firman-Nya. Kita buka lagi Yohanes 15 yang tadi kita lanjut, Yohanes 15 ayat 7-nya, saudaraku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ingat saudaraku, orang yang mendapatkan janji Allah dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa yang saudara kehendaki. Artinya waktu saudara tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam firman-Nya, waktu saudara meminta, saudara pasti meminta sesuai dengan firman-Nya, saudaraku. Maka saudara akan berbuah.
saudara akan mendapatkan buah ranting-ranting. Saudara, kita sebagai ranting akan menghasilkan buah yang akan dinikmati oleh banyak orang, dinikmati keluarga besar kita kita akan melihat, wow, engkau benar, kau anak Allah. Aku mau mengikuti engkau. Saudara bayangkan kalau banyak orang-orang, saudaraku, mengatakan, aku mau mengikuti Allah yang kau sembah. Saudara-saudara melihat keluarga saudara dipulihkan, itulah janji Tuhan, buah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Pemulihan di dalam keuangan, pemulihan di dalam keluarga besar kita, pemulihan dalam berbagai hal. Tapi izinkan Tuhan membersihkan saudara. Dan tinggallah di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya, renungkan firman-Nya siang dan malam. Amin. Ayat 8-nya. Di sini kembali saya baca, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan tidak pernah bohong. Amin saudaraku. Di ayat 8-nya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bayangkan saudaraku, waktu saudara mendapatkan janji Allah, nama Allah dimuliakan. Itu yang Allah mau. Amin saudara. Allah suka melakukan janjinya. Dia tertawa waktu melakukannya, dia bersuka cita waktu melakukannya bagi saudara. Dia mau memberikan apa yang saudara butuhkan. Amin. Semua firman Allah itu adalah mengenai janji-janji Allah. Janji keselamatan, janji berkat, janji keturunan, janji dalam berbagai hal. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Dia suka melakukannya. Karena apa saudaraku? Karena namanya akan dipermuliakan waktu itu terjadi. Di ayat apa ya? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, Tuhan katakan, aku mau membuat kau berbuah banyak, karena aku suka kau menjadi murid-muridku. Amin saudaraku. Allah suka melakukan janjinya kepada saudara dan saya. Tapi ingat saudaraku, bukan waktu saudara melipat tangan dan berdoa, janji itu terjadi. Proses. Saudara dipotong kalau saudara nggak bagus, makanya jangan sampai saudara dipotong. Amin saudaraku. Kalau saudara sudah dipotong, saudara, untuk apa lagi kalau ranting sudah kering, saudaraku, hanya bisa diinjak-injak orang dan dibakar, saudara. Itu firman Tuhan katakan. Tetapi kalau saudara masih berada di dalam Kristus pada hari ini, siapkan diri saudara untuk dibersihkan. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kebenarannya. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, ada sebuah ilustrasi saudaraku. Jadi sebuah cerita, saya mau cerita sedikit saudaraku. Saya tidak tahu apakah ini benar atau enggak ya, tapi saya membaca dari sebuah buku saudaraku. Jadi ada seorang anak yang masih kecil, yang belum mengerti banyak hal, mungkin masih TK atau mungkin SD kelas 1 dan seperti itu saudaraku. Anak ini diyakinkan oleh kakaknya saudaraku. Jadi kakaknya ini bilang seperti ini, payung ini cukup kuat untuk membawa kau terbang, asal kau percaya. Saudara bayangkan, itu yang kakaknya katakan. Dan cerita ini saudaraku, jadi terjadilah bahwa anak itu mengikuti apa yang kakaknya katakan. Jadi dia terbang saudaraku dari lumbung pakai payung saudaraku, seperti apa yang kakaknya katakan. Saudara tahu apakah dia terbang ke langit sana saudaraku? Enggak saudaraku, dia jatuh ke bawah dan dia mengalami geger otak ringan saudaraku. Saudara, di sini mungkin kita kan selalu mengatakan bahwa percaya itu adalah iman. Amin saudaraku. Tapi itu adalah percaya bodoh saudaraku. Amin. Percaya yang tidak benar. Kadang-kadang kita seperti itu karena kenapa? Oh, aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Saudaraku, iman tidak akan bekerja tanpa janji Allah. Jadi apa yang saudara imani, itu adalah janji Allah. Amin saudaraku. Apa yang sudah
Tuhan janjikan saudaraku, Allah pasti menggenapinya. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara saya, Dia sanggup mengenapi, bahkan lebih jauh daripada sanggup. Dia aja sanggup mati kayu salib saudara untuk menebus kita, apalagi hanya melakukan janjinya bagi kita. Amin. Tapi saudaraku, janji seperti apa? Bukan saudara janji iman seperti terjun dari atas turun ke bawah saudaraku dengan menggunakan payung. Amin. Di sini dikatakan kita harus yakin dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau waktu kita sudah hidup di dalam firman Tuhan, kita harus yakin bahwa janji, jaminan Allah tentang janjinya itu pasti akan dilakukannya. Amin saudaraku. Saudara, iman itu sendiri tidak punya kuasa saudaraku. Iman itu adalah dampak, jadi iman itu gak punya kekuatan. Iman itu gak memiliki kuasa saudaraku. Tapi iman bisa berkuasa waktu dilandasi dengan janji-janji Allah, janji-janji yang jelas, janji-janji yang sesuai dengan firman-Nya, bukan hanya angan-angan saudaraku. Jadi pastikan waktu saudara punya iman, iman saudara ada di dalam firman-Nya. Karena itu makanya Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Dikatakan tadi ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, kalau kau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja akan dilakukan saudara. Pastinya saudara akan meminta sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita firman-Nya tinggal di dalam kita, pola pikir kita, keinginan kita, kehendak kita akan berubah saudaraku, akan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Makanya di Yosua 1 dikatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan kau akan beruntung. Kenapa? Karena firman itu sudah hidup. Kita akan hidup seperti firman Tuhan. Dan apa yang kita inginkan juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudaraku, kita buka lagi di Galatia 5. Galatia 5 saudaraku. Galatia 5 ayat 22. Tadi Tuhan katakan saudaraku, tinggal kita ini ranting-rantingnya dan Tuhan mau membuat kita berbuah banyak. Kita buka di sini ayat 22. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, buah-buah kasih itu ada. Allah tidak pernah berjanji untuk menjawab segala doa kita, benar saudaraku? Tapi Allah berjanji memberikan buah-buah dalam hidup kita. Buah-buah di dalam proses. Saudaraku, waktu untuk menjadi sebuah buah apel, saudaraku, dia akan menghasilkan dulu sebuah titik mungkin ya di ujung rantingnya itu saudaraku, lalu menjadi bunga, lalu terbentuklah sebuah buah kecil yang belum bisa dimakan saudaraku, baru semakin besar dan semakin matang. Itu adalah proses. Kadang-kadang kita seringkali melihat hasil ya saudaraku, tapi tidak melihat proses. Lihatlah proses. Jadi makanya kita tidak berhak menghakimi siapapun, karena mungkin saja dia berada dalam prosesnya Tuhan. Mungkin saudara diproses tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi Tuhan berjanji akan memberikan buah. Buah kasih, buah kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara di sini katakan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, damai sejahtera.
Buah bukan hanya hal dalam keuangan ya saudaraku. Allah rindu sekali memberkati saudara dalam segi keuangan. Tapi izinkan dia memproses saudara masuk di dalam panggilan dan rencananya, maka saudara akan diberkati. Baik, yang kedua saya akan bagikan. Yang pertama tadi saudaraku, tinggal di dalam pokok anggur, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam Kristus, maka saudara akan menerima janji Allah. Yang kedua saudaraku, kita tetap setia. Amin. Kita buka di Amsal 3. Amsal 3 ayat 3. Saya akan bacakan di sini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, firman Allah mengatakan janganlah kasih dan setia itu meninggalkan kita. Jangan dunia ini lebih mempesona saudara daripada Allah. Amin saudara, sehingga saudara meninggalkan kesetiaan saudara kepada Allah kita. Amin saudaraku. Di sini dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada leher saudaraku. Kalau kita pakai kalung, kita tahu setiap kita berkaca, kita melihat kalung itu, kita melihat bahwa kita ini adalah orang yang setia. Kita mengingat Allah kita, saya harus tetap setia, kasih dan setia. Jangan pernah meninggalkan saya terhadap Allah saya. Amin saudaraku. Di sini tuliskanlah itu pada loh hatimu, artinya tersimpan di dalam hati. Itu tidak akan pernah pergi saudara, kasih dan kesetiaan saudara dan saya kepada Kristus. Jangan satu orang pun saudaraku memperdaya saudara sehingga saudara meninggalkan Allah, sehingga saudara meninggalkan kesetiaan dan kasih saudara kepada Allah. Amin saudaraku. Kita buka contoh salah satunya saudaraku. Kita buka di Rut. Kita buka Rut saudaraku. Rut 1 ayat 16. Saya akan bacakan sini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Saudaraku, bayangkan, Naomi ini sudah tidak punya apa-apa. Bahkan anaknya saudaraku, anaknya Rut, anaknya Naomi saudaraku, suaminya Rut sudah meninggal. Dan Naomi ini miskin, saudara, tidak memiliki apapun sedangkan dia sendiri mengatakan aku ini marah. Aku ini orang paling menderita. Tapi bayangkan Rut, saudaraku, tidak pernah meninggalkan kasih dan setianya. Dikatakan di sini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Saudaraku, kesetiaan kita, kasih kita terhadap orang yang Tuhan tempatkan secara rohani. Saudara tahu Naomi, orang yang takut akan Tuhan. Mungkin dia mengalami banyak goncangan. Tapi Rut Tuhan tempatkan dalam kehidupan Naomi. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah goncangan, Rut katakan bangsamu lah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Kenapa Rut bisa mengambil keputusan itu saudara? Karena dia tahu dia menyembah Allah yang benar. Allah Naomi adalah Allah yang benar yang dia sembah. Walaupun kondisi keadaan tidak memungkinkan, Rut katakan di mana engkau tidur, di situ aku tidur. Di mana kau bermalam, di situ aku bermalam. Saudaraku, bahkan Rut mengatakan jangan suruh aku meninggalkan engkau. Tuhan sangat menghargai sebuah covenant, saudara. Tuhan sangat menghargai sebuah kesetiaan. Justru di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah badai, Rut tidak meninggalkan Allah. Dan Rut percaya Naomi itu berasal dari Allah baginya.
sehingga dia meninggalkan rumahnya untuk mengikuti Allahnya Naomi. Walaupun di tengah-tengah ketidakpastian tampaknya tidak pasti, tapi saudara melihat bagaimana kehidupan Ruth selanjutnya, saudara. Kehidupannya sangat diberkati setelah itu. Mungkin dia seorang yang pemungut, saudaraku, jelai-jelai yang sudah terbuang yang sudah ada di bawah-bawah tanah. Tapi Ruth tetap setia. Sampai pada titik Allah memberkati, janji Allah terjadi kepada Ruth. Amin saudaraku, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga saudaraku, tadi yang kedua, janganlah kasih setia meninggalkan kita. Amin. Kasih setia kita kepada Allah kita jangan pernah meninggalkan kita. Kita harus mengikuti Dia dan singkirkan semua yang menghalangi kita tidak setia sama Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah percaya. Kita buka di Yeskiel. Di Yeskiel 36 ayat 26 saudaraku. Saya akan bacakan di sini. Ayat 25-nya saudaraku, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Saudaraku, percaya dan taat kepada Kristus. Amin. Taat kepada firman-Nya. Mari lakukan firman-Nya. Saya percaya saudara akan diberkati. Saudara, di Kejadian 15, saudaraku, bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki banyak keturunan. Apa setahun, 2 tahun, 10 tahun belum terjadi, bahkan itu terjadi pada keturunannya. Apakah Abraham menyerah? Tidak. Tuhan mengatakan, Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham. Amin saudaraku. Setia sampai akhir. Karena keturunan kita, apa yang kita tabur pada hari ini, apa yang kita tabur yaitu hidup di dalam Kristus, kasih dan setia, tidak pernah meninggalkan, dan percaya dan taat kepada Dia. Sampai keturunan kita, Tuhan akan perhitungkan. Keturunan kita akan diberkati. Orang-orang sekeliling kita akan diberkati. Keluarga besar kita diberkati. Amin saudaraku. Saya percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Bersuka cita karena Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami suka akan firman Engkau. Kami suka merenungkan firman-Mu. Itu adalah kekuatan kami untuk kami tetap percaya kepada janji-Mu. Dan ajari kami untuk memiliki kasih dan setia, untuk tetap setia kepadamu. Sampai akhirnya Tuhan, Kau mengatakan bahwa kami sudah menyelesaikan. Sampai akhirnya Tuhan, kami bersama-sama Engkau. Bahkan biar kami tetap percaya walaupun belum terjadi. Karena hidup kami ini bagi Engkau. Kami tidak peduli apapun yang terjadi sekeliling kami, goncangan apapun. Kami mau tetap percaya seperti Abraham, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mau tetap menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau tetap meninggikan Engkau. Di tengah-tengah kondisi kami, Tuhan. Mungkin kami mengalami hal yang seperti Ruth, tapi biarlah kami tetap setia. Biarkanlah kami tetap memiliki kasih. Biarkan kami memberikan diri kami untuk diproses oleh-Mu, untuk Tuhan, untuk didisiplinkan oleh-Mu, untuk dikikis bagian-bagian yang tidak benar, walaupun itu terasa sakit Tuhan. Tapi kami tahu kami akan mendapatkan buah-buah roh itu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dibentuk oleh-Mu. Kami siap meninggalkan hal-hal yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan. Dan setia kepadamu sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Shalom. Kita telah mendengar firman yang luar biasa yang membuat kita semakin antusias, semakin bersemangat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan kita percaya
janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya itu akan nyata dalam kehidupan kita, akan digenapi dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan memberi, kita percaya apa yang kita beri pada saat ini kita akan menuainya. Ingat, kita akan menuainya. Kita lihat pada ayat di Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Luar biasa firman Tuhan ini, luar biasa janji Tuhan ini, bahwa saat kita memberi, kita pasti akan menuainya. Ingat Bapak Ibu, janji Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Janji Tuhan itu nyata. Jadi oleh sebab itu berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menuainya 30, 60 sampai 100 kali lipat. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi, berikan yang terbaik. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya belajar sesuatu dari firman Tuhan yang dibagikan hari ini, bahwa Ruth itu tetap setia kepada Naomi, sekalipun Naomi tidak punya apa-apa lagi, tidak punya harta, tidak punya anak lagi, bahkan suaminya Ruth sudah meninggal. Tapi Ruth tetap setia kepada Naomi, dan Ruth mengatakan, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Saudara lihat apa yang terjadi. Ruth diberkati Tuhan sangat luar biasa. Dari keturunan Ruth akhirnya Yesus lahir. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap setia, tetap tekun. Apapun yang terjadi tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita akan tutup ibadah kita. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap tekun. Tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kesetiaan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu Engkau taruh dalam hidup kami. Buat kami Tuhan menjadi orang yang setia kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berkati jemaat Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati Tuhan bisnis, pekerjaan mereka Tuhan. Sekolah mereka, kuliah mereka Kau berkati. Tuhan, kami menolak sakit penyakit virus corona tidak akan bisa menjamah jemaat-Mu, karena darah anak domba melindungi mereka Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, Kau melindungi jemaat-Mu, baik yang di luar kota Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati usaha kita, diberkati keluarga kita, bisnis saudara diberkati, anak-anak kita diberkati, pekerjaan saudara diberkati, apa yang saudara kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Jaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa